Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam permenungan kebenaran firman Tuhan, untuk kemudian kita jadikan bahan di pemahaman Alkitab di setiap wilayah, ataupun kita gunakan untuk renungan pribadi lepas pribadi. Sebelum kita bersama merenungkan kebenarannya, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah, kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa memberkati dan terjadi atas kehidupan kami. Pada saat-saat di mana kami harus tinggal di rumah dengan keterbatasan aktivitas, Engkau tetap memberikan kami kegembiraan, kesukacitaan, dan kekuatan serta kesegaran. Sehingga dalam suasana yang baru, kami tetap memiliki pemaknaan akan hidup itu di dalam-Mu Tuhan. Bahkan Engkau terus menggairahkan pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Dan kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kiranya menjadi berkat yang besar pula untuk kami. Sehingga dalam masa-masa bencana ini, oleh kebenaran-Mu kami ditopang, kami diarahkan ke depan, untuk tetap memiliki pengharapan itu dalam-Mu Tuhan. Bahwa kuasa-Mu akan terjadi atas hidup kami, dan kuasa-Mu akan dinyatakan untuk memulihkan setiap kondisi secara global akan pandemi COVID-19. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu, berfirmanlah, bersabdalah, biar hanya kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan yang hadir. Seraya juga Tuhan, kami mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan dan layakan kami, dan biarlah hanya kebenaran dan kasih-Mu itu Tuhan, yang mengampunkan dan memurnikan kembali tubuh jiwa roh kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kebenaran, kasih dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 dengan judul perikop, Gembalakanlah domba-dombaku. Demikian sabdanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua,
Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sebelum rekaman ini dilangsungkan, saya membuat minuman teh terlebih dahulu di rumah. Dan ketika membuat minuman teh, saya terkaget sendiri dengan apa yang saya lakukan. Yang pertama saya lakukan untuk membuat minuman teh tadi, gula yang pertama saya tuangkan di dalam gelas, kemudian air panas, dan baru kemudian teh saya masukkan di dalam gelas. Saya kaget karena sepertinya ada hal yang tidak biasa yang saya lakukan. Dan kemudian saya teringat bahwa kebiasaan yang dilakukan, teh dulu, air panas, kemudian bisa ditambahkan pemanis atau gula dan lainnya. Dan saya yakin ketika saya mengatakan tadi, pada yang pertama yang saya lakukan, dia mengatakan, wah itu salah tidak biasanya. Karena berkaitan dengan biasanya, orang akan menghubungkan bahwa soal teknik itu menentukan rasa. Tapi ketika tadi saya coba dengan teknik yang tidak biasanya, ternyata ya rasanya sama, itu rasa teh. Berkaitan dengan hal yang tidak biasa. Bukankah yang sekarang sedang terjadi di negara ini? Ada istilah baru, new normal. Tentu menggambarkan aktivitas yang baru, kenormalitasan yang baru. Kita sedang mereka-reka, bertanya-tanya, apa maksudnya? Apakah prosedurnya seperti biasanya? Teh dulu, air panas, dan pemanis, atau yang disebut dengan new normal, ada hal yang baru yang seperti saya lakukan. Gula, air panas, dan teh. Teks yang kita renungkan menarik untuk kita bahas. Ada hal yang tidak biasa, atau dalam bahasa sekarang yang new normal. Prosedur pertanyaan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Petrus juga menarik. Sekalipun tujuan akhirnya persis pada panggilan Tuhan kepada murid-muridnya, ikutlah aku seperti pada panggilan yang pertama. Jika kita membaca Injil Yohanes pasal pertama, ketika Tuhan berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Atau dalam Injil-Injil sinoptik lainnya, ikutlah aku dalam Injil Yohanes pasal 21 ini, sama dengan panggilan pada yang pertama kepada murid-murid. Ikutlah aku berdasarkan pada pengalaman. Kalau panggilan pertama, pengalaman perjumpaan, secara khusus ketika para murid ada di Danau Genesaret. Yang sekarang panggilan itu karena para murid telah melewati peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tentu ada sesuatu yang berbeda. Pada peristiwa panggilan yang pertama dan dalam kondisi panggilan yang kedua setelah kematian dan kebangkitan Tuhan. New normalitas atau kenormalan yang baru ini adalah
cara yang Tuhan tunjukkan kepada para murid, bahwa mereka telah melalui fase kehidupan bersama Kristus. Dan dalam suasana yang berbeda ini, Tuhan kembali meneguhkan para murid untuk kemudian terlibat terus dalam panggilan itu. Sehingga ketika 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, Tuhan sedang membangun dan meneguhkan kehidupan mereka dalam suasana kehidupan yang baru. Kehidupan mereka telah diperbarui oleh pengalaman-pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam pengalaman ini, Tuhan mengarahkan kembali supaya mereka hidup pada panggilan ikutlah aku. Maka inilah yang menjadi pesan bagi kita bersama. Suasana saat ini tentu membentuk cara pandang, mungkin juga gaya dan perilaku kita. Tetapi dari setiap pengalaman bencana ini kiranya kita menemukan sesuatu yang memperbarui kehidupan itu. Dan pembaruan itu tetap tentu didasarkan pada kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Ikutlah aku. Esensinya pada ikutlah aku. Dan kiranya kita menetapkan hati itu dalam kesetiaan kepadanya. Yang kedua, menarik ketika Tuhan mengatakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata lebih menunjukkan apa sih? Bukan berarti bahwa Tuhan sedang merendahkan mereka. Kualitas yang harus ditunjukkan oleh Petrus dalam kenormalitasan yang baru setelah ia memiliki pengalaman pada kematian dan kebangkitan Kristus. Tentu pengalamannya akan berbeda pada panggilan yang pertama, ikutlah aku. Ia menyaksikan mukjizat. Pada panggilan yang kedua, ia menemukan kematian dan kebangkitan yang tentu saja semakin memberdayakannya untuk percaya. Maka kata lebih dari mereka adalah panggilan kita bersama. Kiranya kita pun lebih semakin meningkatkan keyakinan iman kita kepada Tuhan. Dari setiap peristiwa apapun yang paling berat, justru kita menemukan hal-hal yang berharga dan memaknainya. Supaya kita tetap dan semakin terus kokoh meyakininya, yang hadir senantiasa menolong dan memberkati kita, terkhusus dalam suasana bencana ini. Sehingga kata lebih, berarti secara kualitas kita semakin meningkat. Kita tidak undur, tetapi semakin bergerak dan memberdayakan diri, maju ke depan, menjemput panggilan ikutlah aku. Karena di dalamnya ada kebangkitan yang ia sudah nyatakan atas kehidupan kita. Damainya, kuasa dan kasihnya. Yang ketiga, menarik jika kita membaca ayat 17. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kesedihan ini jika membaca dan memperbandingkan pada terjemahan yang lainnya, ada suasana tertekan dalam hati Paulus. Tapi memang tidak dijelaskan apa maksudnya, ya sedih. Sedih bisa jadi karena Petrus merasa bahwa Tuhan tidak percaya kepadanya. Bisa jadi demikian. Atau memang Petrus sedang mengkaji ulang, merefleksi ulang kehidupannya bersama dengan Kristus sebelum kematian Kristus. Ketertekanan atau ketersediaannya karena ia merasa malu. Karena Tuhan masih menyebutnya lebih dari mereka. Artinya Tuhan masih mengandalkan Petrus. Tetapi ketika ia melihat dirinya, ia telah menyangkal Yesus. Maka kesedihan itu sungguhnya adalah cara Petrus melakukan pertobatan batinnya untuk kemudian mau benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Oleh karena itu, 3 pertanyaan ini yang disampaikan Yesus kepada Petrus meneguhkan kembali keimanannya. Tuhan juga menyatakan itu dalam kehidupan kita.
serangkaian peristiwa yang telah kita lewati, sesungguhnya Tuhan mendialogkannya itu kepada kita. Supaya kita tetap ingat, pada setiap pengalaman itu, Tuhan hadir, menolong dan memberkati kita. Bahkan Ia senantiasa memberikan pengampunan itu kepada kita. Sekalipun kita telah berbelok atau menyimpang, tapi undangan Tuhan senantiasa terbuka dengan kasih dan kemurahan-Nya, memberkati, menolong kita. Bahkan Ia tetap mempercayakan, mengutus kita dengan kuasa-Nya. Sebagai pesan, kita telah mengawali masa Prapaskah pada Rabu 26 Februari. Bukankah kita mengingat perjalanan kita pada pelaksanaan Rabu Abu? Tidak mudah banyak yang menerima dalam kenormalitasan yang baru ini. Tapi setelah berjalan 5 tahun, kita menemukan sesuatu yang berharga di dalamnya. Dan dalam masa Prapaskah, kita semakin menghayati dengan berbagai rangkaian kehidupan bersama dalam persekutuan. Dan semakin jelas ketika kita memasuki minggu atau pekan suci Paskah. Diawali Minggu Palmarum pada tanggal 5 April, dan kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Dan kemudian kita semakin dikokohkan pada Trihari Paskah. Dari Kamis Putih, malam, sampai dengan Minggu Paskah. Bahkan kita digaungkan kembali untuk bersukacita pada Trihari Sukacita Paskah. Dan Kamis kemarin pada tanggal 21 Mei, kita mengingat akan 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada para murid. Dan esok Minggu tanggal 31 Mei, kita akan merayakan akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan para murid dan juga kehidupan kita bersama. Rangkaian-rangkaian itulah yang kiranya hari ini meneguhkan kita untuk semakin lebih seperti halnya panggilan Tuhan kepada Petrus. Semakin berkualitas kehidupan kita dalam tata cara, gaya hidup, perilaku yang baru dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Dan sebagai panduan pertanyaan untuk permenungan kita di wilayah-wilayah ataupun digunakan secara pribadi, yang pertama, sejauh mana kita telah menguji diri kita masing-masing. Apakah kata ikutlah aku senantiasa kita dengar dalam panggilannya untuk kita bersama, sehingga meneguhkan kita untuk memiliki kesetiaan yang penuh mengikut Tuhan, terutama dalam masa-masa bencana ini. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan itu, apa yang hendak kita lakukan ke depan dalam kaitan kita kepada Tuhan? Jika Tuhan pun mengutus kita untuk menggembalakan domba-dombanya, apa yang hendak kita lakukan? Dan kemudian, apa implementasinya dalam hubungan kita di tengah keluarga, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dan anak-anak terhadap orang tua dan saudara semuanya. Demikian juga partisipasi kita di tengah kehidupan masyarakat. Demikian kebenaran sabda Tuhan. Kiranya permenungan ini menjadi berkat untuk kita masuk dalam suasana, dalam situasi, dan dalam pola hidup, dalam iman yang senantiasa diperbarui, supaya kita menyanggupkan diri masuk dalam kehidupan baru yang Tuhan nyatakan atas kita. Mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebenaran sabda-Mu
yang Kau nyatakan kepada kami. Kebenaran-Mu Tuhan yang memampukan kami melihat senantiasa pada panggilan-panggilan-Mu yang hadir kepada kami. Bahwa kami harus berproses dan melewati kehidupan itu semuanya. Dan dari setiap proses itu kami tidak berhenti, tapi masuk dalam hal-hal yang baru, kenormalitasan baru. Tentu ada perubahan, tentu ada pembaharuan. Dan semuanya yang dari-Mu adalah baik, yang mendatangkan berkat dan kasih untuk kami. Maka kiranya panggilan ini menggiatkan dan menggairahkan kami untuk memiliki lebih, seperti halnya Engkau memanggil Petrus untuk lebih dari yang lain. Meningkatkan kehidupan kami secara baik terus-menerus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam panggilan kami. Tema bertekun, menantikan Roh Kudus. Kiranya ketekunan itu yang terus kami hidupi di dalam pengharapan iman kami kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, dan sertailah kami, kini dan sepanjang masa, dalam kasih dan keselamatan-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Demikian kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara, kini dan selamanya. Amin.